Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Atik. Ya, Ibu Tri sibuk apa nih hari ini? Hari ini saya baru selesai mengisi materi Bu pada kegiatan MPLS. Alhamdulillah untuk jadwalnya sudah selesai, jadi ada jeda waktu dulu. Tadi makan siang, kemudian istirahat. Oh iya, Bu Tri. Di sekolah kita memang sedang melaksanakan kegiatan MPLS ya. Saya juga tadi ya lumayan sibuk gitu. Iya Eh, betul Bu. Kebetulan sedang istirahat juga. Ini ada yang mau disampaikan atau didiskusikan, Ibu? Iya Ibu, untuk mengawali tahun pelajaran hari ini, oh saya kepikiran ya Bu ya kegiatan belajar siswa saya di semester kemarin gitu. Saya kan sempat disupervisi oleh Ibu Kepala Sekolah. Saat itu kegiatannya pembelajaran dengan model pembelajarannya berkelompok. Nah, kalau dari penilaian Ibu Kepala memang sudah bagus gitu, anak-anak sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tapi saya merasa masih kurang puas ya Bu ya. Jadi pada kegiatan pembelajaran itu kalau di kelompok jadi hanya siswa yang itu saja yang aktifnya. Siswa yang lain masih mengandalkan teman kelompoknya baik dalam mengisi apa sih job sheet, lembar kerja maupun melakukan presentasi di depan. Seperti Oh itu. begitu. Ya baik, Bu Tri. Yuk kita jadikan ya sesi diskusi ini sebagai ruang untuk mendapatkan solusi bersama. Apakah ada hal yang ingin Ibu Tri dapatkan gitu dari sesi diskusi ini? Iya, Bu. Saya ingin menemukan model, kemudian apa sih metode pembelajaran, juga strategi pembelajaran yang mampu mengaktifkan seluruh siswa gitu dalam kegiatan pembelajaran berkelompok sehingga timbul rasa percaya diri gitu dan kemandirian pada anak-anak didik saya. Iya, kira-kira tujuan akhir apa yang ingin Ibu Tri dapatkan dari sesi diskusi ini? Hmm, saya ingin siswa saya lebih percaya diri dalam menyelesaikan lembar kerjanya secara mandiri, kemudian mereka juga berani tampil di depan kelas. Iya, baik, Putri. Jadi, dari sesi ini, Ibu berharap dalam menemukan strategi perencanaan pembelajaran yang mendorong rasa percaya diri, kemudian dan tanggung jawab siswa terhadap perannya dalam suatu kelompok. Iya, betul Itu Bu ya. Atik seperti itu. Iya, baik. Kalau boleh tahu nih, dalam satu kelas itu biasanya ada berapa siswa yang aktif dan selalu diandalkan teman-temannya untuk mengerjakan tugas kelompok itu? Mungkin kalau dalam satu kelas ada sekitar 5 sampai 6 anak, Bu. Jadi biasanya dalam kelompok itu ketuanya kan yang saya tunjuk berdasarkan nilai dan aktivitas mereka yang saya anggap menonjol. Nah, mereka lah yang selalu diandalkan oleh anggota kelompoknya. Ya, apakah Ibu sudah pernah bertanya alasan mereka tidak mau berperan aktif itu dalam kegiatan kelompoknya? Tentunya ketika kegiatan kelompok, saya biasa berkeliling ya Bu ya, dan mendapati anak-anak yang hanya duduk santai gitu, tanpa ikut aktif dalam kelompoknya. Ketika ditanya, jawaban mereka beragam. Sebagian besar ada yang merasa tidak percaya diri, dan yang lainnya merasa sudah ada teman yang mengerjakan, jadi tidak ikut secara aktif gitu berpartisipasi dalam Hmm, kelompoknya. iya, setelah itu, apakah Ibu berusaha mengkonfirmasi kepada murid-murid Ibu yang dianggap sudah lebih siap dan menjadi andalan dalam kelompoknya? Tentu Bu, saya pun pernah menanyakan hal tersebut ya Bu ya kepada murid-murid saya. Pengakuan mereka karena setelah pembagian tugas secara internal, teman-teman dari kelompok ada yang tidak mau memenuhi perannya gitu. Jadi dengan Hmm, alasan yang menunjukkan ketidakpercayaan diri murid-murid baik menyelesaikan job sheet maupun tampil di depan kelas sehingga teman-teman yang lainnya itu berusaha menutupi dengan menghandle semua tugas di dalam kelompok. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui hal tersebut? Jujur ya Bu ya, saya merasa kecewa gitu. Jadi selama ini saya kurang memperhatikan dan melatih kepercayaan murid-murid saya sehingga mereka terlalu bergantung pada teman satu kelompoknya.
Nah, sekarang coba Ibu Tri ambil refleksi diri. Apakah dalam pembelajaran di kelas sudah menggunakan strategi pembelajaran yang menunjang kemandirian dan kepercayaan diri siswa tersebut? Dalam kegiatan belajar mengajar, saya sudah berusaha ya Bu ya merancang pembelajaran dengan berbagai kegiatan di dalam kelompok untuk dikerjakan bersama-sama. Harapannya anak-anak bisa berbagi peran dalam kelompok untuk menyelesaikan satu tugas tersebut. Iya. Kalau dari angka 1 sampai 10, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Tri itu sudah berada di angka berapa kira-kira? Mungkin sekitar di angka 7 ya Bu ya. Oh iya, harapannya ingin angka berapa, Bu? Inginnya sih sampai di angka 9 atau kalau bisa 10 gitu ya Bu ya. Iya, Tapi baik. mungkin di angka Kemudian, 9 juga cukup ya Bu untuk kegiatan iya, iya. pembelajarannya gitu penilaiannya. Ya, baik. Kemudian untuk mencapai angka yang diinginkan oleh Ibu Tri itu solusinya apa nih kira-kira? Eh, Mungkin dengan merancang pembelajaran yang lebih mendorong kemandirian dan kepercayaan diri murid-murid saya ya Bu. Iya, pembelajaran yang seperti apa yang ingin Ibu Tri capai? Pembelajaran yang memberikan ruang untuk aktif gitu dalam pembelajaran. Saya juga bisa mencoba dengan pembagian anggota kelompok secara bergiliran mungkin ya Bu ya, jadi tidak itu-itu saja. Atau juga dengan penekanan peran masing-masing dalam peran anggota gitu dalam masing-masing kelompoknya. Iya, baik. Bagus sekali, Ibu Tri. Kira-kira langkah apa yang bisa Ibu Tri siapkan untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi? Yang pertama tentu saya akan mencari referensi Bu untuk pembelajaran kelompok yang menyenangkan, bagaimana pembagian anggota kelompok yang baik, serta tentunya banyak berdiskusi ya Bu ya dengan wali kelas ataupun guru mata pelajaran lain agar bisa lebih mengenal karakteristik dan gaya belajar murid-murid saya. Iya. Sebelumnya, Ibu Tri sudah pernah mempraktekkan teknik pengelompokan seperti apa saja di kelasnya? Saya biasanya membuat kelompok itu dengan membagi secara merata, baik gender maupun kemampuan kognitifnya. Berharapnya sih dalam satu kelompok itu ada murid yang ahli ya sebagai tutor bagi teman-temannya yang lain. Iya, pada saat itu bagaimana pembelajaran kelompok yang Ibu laksanakan? Di awal diskusi kelompok, saya akan memberikan lembar penugasan kelompok dan memberikan instruksi untuk membagi peran. Selanjutnya akan ada tagihan berupa pengisian jurnal dan presentasi perwakilan kelompok di depan kelas. Menurut Ibu, apakah kegiatan pembelajarannya berjalan efektif? Untuk proses pembelajarannya sebenarnya berjalan efektif ya Bu, tetapi memang beberapa murid tidak menjalankan perannya dengan maksimal dan itu tadi jadi mengandalkan salah satu murid atau beberapa temannya saja dalam kelompok. Dari pengalaman Ibu Tri tersebut, apakah hal yang perlu Ibu perbaiki gitu? Agar siswa-siswa saya tidak mengandalkan orang tertentu atau siswa tertentu dalam kelompok, harus dilakukan pembentukan kelompoknya secara bergilir mungkin ya Bu ya di setiap kegiatan Iya. pembelajaran agar tidak hanya dengan satu orang itu saja. Saya pun berencana untuk menyusun kegiatan kelompoknya dengan permainan misalnya teka-teki silangnya yang estafet gitu sehingga kan semua anggota kelompok memiliki peran masing-masing untuk dapat menyelesaikan tepat waktu. Iya, wah, bagus sekali ya Ibu rencananya. Kemudian Ibu Tri ingin merancang pembelajaran berkelompok dan meramunya dalam suatu kegiatan yang membutuhkan pembagian peran dalam kelompok ya, Bu. Begitu Iya kan ya? betul. Iya betul Bu. Hmm. Kira-kira butuh berapa lama Ibu Tri dalam merancang pembelajaran yang Ibu Tri sebutkan tadi? Kurang lebih 1 minggu untuk mempersiapkannya, Bu. Insya Allah sih minggu depan sudah siap untuk menerapkan di kelas. Iya, ada yang bisa membantu Ibu untuk mempersiapkannya? Tentu ada Bu, teman sejawat saya di sekolah saya yang merupakan sesama guru informatika juga. Kemudian wali kelas di kelas tersebut tentunya
dengan bimbingan kepala sekolah juga gitu. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman-teman rekan kerja saya. Iya, kalau begitu minggu depan sudah bisa dipraktekkan di dalam kelas ya, Bu. Kira-kira Ibu akan siap Ya, tentunya melaksanakannya? tentunya harus siap, Bu. Insya Allah nanti saya mulai merancang dan akan mempraktekannya minggu depan. Iya, kalau begitu minggu depan saya tunggu perkembangannya siswa kelas Ibu Tri ya. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu Tri diskusikan lagi? Sepertinya sudah cukup ya Bu Atik untuk diskusinya. Baik, kalau boleh saya merangkum dari sisi pertemuan kita hari ini, yaitu tadi Ibu Tri merasakan kegiatan berkelompok belum maksimal dilaksanakan ya. Iya Perlu inovasi betul. dan strategi pengelompokan siswa untuk mendorong keaktifan seluruh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Betul begitu ya, Bu? Iya betul sekali Ibu. Iya. Apa yang didapatkan Bu Tri pada sesi ini? Saya jadi mengenali ya Bu ya permasalahan yang saya hadapi dan dengan sesi diskusi ini saya mendapatkan kemungkinan-kemungkinan strategi baru yang akan saya terapkan di kelas. Oke, baik Ibu Tri. Sekarang kita berada di sesi terakhir ya. Apa yang Ibu Tri rasakan setelah sesi diskusi kita? Saya merasa senang sekali Ibu, pikiran saya terbuka, saya juga merasa terbantu yang tadinya bingung gitu. Sekarang mendapatkan pencerahan alternatif-alternatif juga strategi-strategi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu Atik. Ya, baik. Terima kasih kembali Ibu Tri sudah bersedia berdiskusi dengan saya tentang hal yang sedang Ibu hadapi. Kita akan bertemu satu minggu lagi ya, Bu Tri. Saya tunggu cerita setelah melaksanakan pembelajaran yang Ibu rancang. Sampai di sini dulu, tetap semangat dan sehat selalu untuk Ibu Tri. Baik, terima kasih banyak Bu Atik. Sama-sama.